Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Malam ini akan saya bahas masalah siapakah sebenarnya yang harus pertama kali atau siapakah sebenarnya yang kunci daripada kasus Subang ini. Kalau kita lihat kata-kata kunci ya, ini sering terlontar yaitu dari salah satu saksi Pak Yosep. Pak Yosep bukan hanya sekali dua kali melontarkan bahwa kuncinya ada di Danu. Kuncinya ada di Danu dan itu bukan sekali dua kali disampaikan. Malah terakhir saya dapatkan info itu adalah pada saat terakhir sekitar tanggal 1 saya dapat info bahwa Pak Yosef masih mengatakan bahwa Danu kuncinya dengan tegas seperti itu dikatakan. Nah, dan ini disampaikan itu bukan sekarang-sekarang tapi sudah lama jauh-jauh hari. Malah kan kita lihat dari pengacaranya juga waktu masalah Banpol itu mengatakan bahwa Danu masuk ke TKP itu sudah masuk ke polis lain itu malah mengatakan ya harus ditangkap seperti itu ya. Dan sekali lagi kata-kata yang disampaikan oleh Pak Yosef bahwa Danu adalah sebagai kuncinya. Kalau bahasa ini tewak si Danu kalau bahasa gini seperti itu ya. Tangkap gitu. Kuncinya ada di Danu. Jika Danu ditangkap maka akan terbuka dan akan menyebar rentetan-rentetannya seperti itu. Itu disampaikan oleh Pak Yosef secara gamblang ya di beberapa media. Waktu itu sempat ada wawancara, ada juga ya percakapan-percakapan seperti itu disampaikan. Nah, bagaimana sekarang kantornya dari pengacara pihak Danu, yaitu dari Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Waktu itu sempat memang kita dengar Bapak Ahmad Topan Sudirjo mengatakan bahwa bukan Danu yang masuk ke dalam TKP di tanggal 19, tetapi orang yang pertamalah yang masuk ke TKP, itulah yang harus diperiksa. Nah, itu kantor daripada Bapak Topan waktu itu. Sempat ramai memang waktu itu kan, ya. Nah, pertanyaannya buat kita, siapa sebenarnya yang harus pertama kali ditangkap gitu kan? Kalau misalkan satu yang mengatakan bahwa satu nah ini sebagai kuncinya, kalau kembali lagi kalau misalkan Pak Yosef mengatakan bahwa Danu adalah sebagai kuncinya, dasar apa yang dipegang oleh Pak Yosef? Data-data apa yang dipegang oleh Pak Yosef? Karena gini, kalau seseorang sudah mengatakan dia kuncinya, pasti dia punya data. Dan itu harus tidak bisa dipungkiri. Pasti punya data. Tidak mungkin hanya mengatakan bahwa kuncinya dia tidak punya data, ya itu kan berarti omong kosong kalau begitu. Dengan mengatakan bahwa Danu kuncinya, pasti Pak Yosef sendiri mempunyai data. Ya. Nah, justru kalau misalkan mengatakan demikian, apakah ini sudah disampaikan kepada pihak penyidik? Ya, kan ini terlontar di media. Apakah sudah disampaikan ke penyidik? Kemudian apa respon daripada penyidik? Kemudian apa sudah ditelusuri dan kelanjutannya seperti apa? Kalau perkataan Pak Yosef mengatakan bahwa Danu adalah sebagai kuncinya. Nah, ini kan sebenarnya kalau ini ditelusuri, ini hot sebenarnya, ramai ini sebenarnya ya. Kita bukan untuk meramai-ramaikan, tetapi kan ini pernyataan yang memang ada di media, disampaikan oleh Pak Yosef mengatakan bahwa Danu adalah kuncinya. Memang kita tahu di media ada beberapa statement-statement Danu yang memang berubah-ubah. Pernyataan Danu yang berubah-ubah. Kita lihat masalah yang 315 membeli nasi goreng mengatakan bahwa melihat ada 3 orang. Nah ini pun 3 orang apa 2 orang ya. Tapi menurut saya data yang saya dapat itu 3 orang ya. Bukan 2 orang. Tapi ada yang mengatakan 2 orang katanya. Mana yang benar ini ya? Melihat kalau saya mengatakan ini 3 orang sepertinya. Itu ada di TKP pada saat membeli nasi goreng itu di waktu pada saat ada wawancara dengan Ki Anom dan Pak Kades di sana ya, walaupun akhirnya dianulir, nggak tahu proses seperti apa. Apakah ini juga berkaitan dengan masalah tidak ditandatanganinya BAP? Apakah ini ada hubungannya juga dengan masalah melihat seseorang di TKP ya? Apakah yang juga berkaitan dengan itu? Nah, nanti kita bisa telusuri ini semua. Tetapi mari kita kembali lagi ke awal. Bahwa pada saat Pak Yosef mengatakan bahwa Danu adalah kuncinya dan bisa terbongkar kasus ini, apa data yang dimiliki oleh Pak Yosef? Nah ini data, pasti saya yakin apakah ini apakah memang punya data yang akurat yang bisa membawa Danu ke arah tersangka. Tapi
hampir detik ini tidak ada penetapan tersangka. Ini kan masalahnya. Sedangkan Pak Yosep mengatakan itu kan di media, gitu kan. Nah, kembali lagi, ini menjadi sesuatu yang sangat hot. Coba kita lihat ini percakapan antara Bang Jack dan Hari Susanto yang membahas masalah ini, ya. Dan nanti kita telusuri lagi lah kelanjutan daripada ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danu adalah sebuah kunci pembuka kasus ini. Danu di sini yang memang memiliki banyak tahu tentang membuka kasus ini. Oke teman-teman, selamat siang dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali, terima kasih yang sudah selalu mengikuti pemberitaan kasus Subang. Betul. Pada hari ini, Alhamdulillah saya kedatangan tamu, YouTuber juga ke studio Subang Hijau teman-teman. Ya. Dan selalu mengikuti dan membahas kasus Subang. Oke baik teman-teman, tidak lama-lama kita akan membahas kasus Subang dari sisi manapun. Terima kasih. Silahkan, ini Kang Heri. Gimana kabarnya Kang Heri? Alhamdulillah, baik. Oke, silakan Kang Heri, apa yang mau kita bicarakan? Sebetulnya saya sengaja kesini ya. Yang pertama, karena saya rasa banyak sekali yang ingin digali. Terutama dari Bang Jack nih. Waduh. Karena Bang Jack itu dari awal sampai dengan sekarang itu tidak pernah absen. Untuk terus mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Nah, saya mendengar ya di berbagai macam media bahwa dalam hal ini salah satu saksi ya yang seolah mengatakan bahwa Danu di sini yang memang memiliki banyak tahu tentang membuka kasus ini. Nah, mungkin lebih jelasnya dalam hal ini karena ini juga ada di dalam salah satu konten Bang Jack loh. Ada. Ya. Sebenarnya begini Kang Heri. Di dalam kasus Subang ini yang kita simak dulu ada sebuah yang namanya kubu-kubuan ya. Ada kubu Danu, ada kubu Pak Yosep Hidayah. Dan di sini saling serang. Menurut Pak Yosep Hidayah ke Danu dulu, Danu adalah sebuah kunci pembuka kasus ini. Seperti itu. Menurut kubu Pak Yosep. Bahkan Pak Yosep sampai marah-marah juga dan menekan Danu untuk membuka kasus ini. Silakan Danu kuncinya, kan seperti itu ya. Nah, lalu dari pihak Danu memang tidak mengcounter masalah itu waktu ada masalah kubu-kubuan. Karena apa? Ya mungkin juga waktu itu Danu tidak terlalu ekstrim ya dalam kasus ini, dalam memberitakan kasus ini. Tapi para YouTuber lah yang membahas masalah ini, Kang Heri. Nah, kubu Pak Yosep dulu mengatakan, ayolah si Danu dijadikan tersangka. Bahkan pengacaranya pun waktu itu kuasa hukum Pak Yosep, Pak Roman Hidayat mengatakan seperti itu. Lalu pernah dikonter sama Bang Taupan masalah pengerusakan TKP, seperti itu ya. Yang masuk TKP duluan itu sudah merusak dan sudah menerobos polis lain, seperti itu Kang Heri. Kita cerita dulu ya, sedikit ya. Silakan Danu ini yang jadikan tersangka karena sudah merusak polis lain dan mengacak-ngacak TKP. Dalam hal ini Bang Taupan mengkonter waktu itu. Yang harus dijadikan tersangka adalah orang yang pertama masuk siapa. Ya kan? Yang pertama mengetahui kejadian ini siapa di tanggal 18. Sedangkan Danu di tanggal 19. Masuk dengan seorang banpol ceritanya seperti itu ya. Nah, Kang Heri mungkin tahu